Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ayah Tanto. Mari kita belajar ASPD Literasi Sains tahun 2023 untuk soal bagian yang kedua. Soal nomor 11. Perhatikan teks informasi berikut. Teks tentang revolusi bumi. Pada saat mengorbit ke matahari, bumi selalu miring 23,44. Ini kemiringannya ya. Terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Jadi tegak lurus ini. Skala revolusi bumi dalam satu kali berevolusi adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau dibulatkan menjadi 365 seperempat hari. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Pergerakan tersebut menyebabkan perubahan posisi bumi terhadap matahari. Gambar berikut menunjukkan salah satu posisi bumi terhadap matahari yang menyebabkan bagian yang menerima cahaya matahari berubah dari hari ke hari. Beberapa prediksi terkait akibat posisi bumi terhadap matahari seperti gambar tersebut antara lain. Prediksi yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat yang nomor 1. Matahari terbit lebih cepat dan tenggelam lebih lambat di wilayah nomor 1. Kita lihat yang nomor 1. Karena buminya condong ke sini sehingga nomor 1 itu mendapat cahaya lebih banyak. Sehingga ini dikatakan siangnya lebih lama. Jadi di nomor 1 ini terbit lebih cepat, tenggelam lebih lambat. Berarti waktu siang lebih lama. Benar ya, jadi nomor 1 benar. Jadi di bagian belahan bumi utara, siangnya lebih lama. Kemudian bagian belahan bumi selatan, malamnya lebih lama. Sehingga yang nomor 2 ini salah. Yang bagian nomor 4, ini belahan bumi selatan. Kemudian yang nomor 3, daerah nomor 2, yang ini mengalami waktu siang lebih lama dibandingkan waktu malam. Jadi ini masuk ke belahan bumi utara. Jadi sama seperti nomor 1 tadi ya. Jadi yang nomor 3 benar. Sehingga yang nomor 4 ini, yang nomor 3 kan belahan bumi selatan. Jadi ini yang salah. Sehingga jawaban yang benar adalah A1 dan 3. Berikutnya nomor 12. Perhatikan teks berikut tentang usaha. Perhatikan di sini, komponen gaya yang searah dengan perpindahan benda menyebabkan usaha yang dilakukan bernilai positif. Sedangkan komponen gaya yang berlawan arah dengan perpindahan benda menyebabkan usaha bernilai negatif. Kemudian, usaha itu bernilai 0 jika komponen gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan benda maupun gaya-gaya yang tidak menyebabkan perpindahan. Perhatikan ada gambar 4 anak sedang tarik tambang. Ada Farik Ardian menarik dengan gaya jumlahnya ke sana 500 Newton. Kemudian ini Randy dan Rendra menarik ke kanan dengan gaya ini dijumlah 600 Newton. Jika Farik dan Ardian berpindah sejauh 5 meter, maka pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, berpindah 5 meter ini kemana? Kita lihat resultan gaya dari kedua, keempat gaya ini ya. Jadi resultan gaya sama dengan yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. Hasilnya sama dengan 100 Newton karena positif berarti arahnya ke kanan. Ini gayanya ke kanan. Jadi pindahannya ke kanan. Di 5 meternya ke kanan. Maka yang benar adalah kita lihat yang A, Ardian dan Farik memberi gaya tidak searah.
sehingga melakukan usaha 0. Salah ya di sini ya, Farid dan Ardian itu searah, yaitu ke arah kiri. Oke. Dan usaha dikatakan 0 tadi jika atau komponen gaya yang bekerja itu tegak lurus dengan arah perpindahan. Jadi misalnya ke atas atau ke bawah. Jadi salah ya. Kemudian yang B, Randy dan Rendra melakukan usaha 0 karena tali tidak berpindah. Nah, di sini kan gayanya ke kanan, searah dengan perpindahannya. Jadi tidak sama dengan 0. Kemudian yang C, Ardian dan Farik melakukan usaha positif sebesar 2.500. Karena Ardian dan Farik itu arah gayanya ke kiri, sedangkan perpindahannya itu adalah ke kanan, maka usahanya itu bukan positif tetapi negatif. Jadi salah. Yang positif itu adalah yang dilakukan oleh Randy dan Rendra, sehingga jawabannya D ya. Randy dan Rendra melakukan usaha positif karena gayanya ke kanan searah dengan arah perpindahannya. Nah, jadi berapa kalau kita hitung usahanya? W sama dengan F dikali S. Gaya keduanya itu 600, ini 600 Newton dikali perpindahannya itu 5 meter. Oke, jadi sama dengan 3000 Joule. Itu jawaban nomor 12. Oke, lanjut nomor 13. Perhatikan teks informasi berikut. Papan miring pemberi solusi. Ini ada bidang miring ya. Memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi menjadi hal yang menyulitkan bagi manusia, apalagi jika barang yang dipindahkan cukup berat. Salah satu pesawat sederhana yang menjadi pilihan untuk mengatasi hal tersebut adalah bidang miring. Bidang miring menjadi pilihan karena dengan gaya yang kecil dapat memindahkan beban yang berat ke tempat yang lebih tinggi. Besar gaya yang diperlukan dipengaruhi oleh keuntungan mekanis atau KM bidang miring yang dinyatakan sebagai W per F. Ini keuntungan mekanisnya W per F. Dengan berat beban itu W, gaya F. Keuntungan mekanis juga merupakan perbandingan panjang bidang miring yaitu S terhadap ketinggiannya H. Jadi gini ya, sama. Eksan akan menaikkan peti kayu ke sebuah truk seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini diketahui ada panjang bidang miringnya S-nya 3 meter dan tinggi bidang miring H 1,5 meter. Gaya dorong maksimum yang dimiliki Eksan adalah 400 Newton. Jadi ini gayanya 400. Sementara berat peti kayu sebesar beratnya W 1200 Newton dan gaya gesek diabaikan. Berikut ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan oleh Iksan untuk memecahkan masalah tersebut. Solusi yang tepat ditunjukkan oleh aktivitas nomor titik-titik. Kita bisa lihat persamaan pada bidang miring. Tadi keuntungan mekanis itu sama dengan W per F atau keuntungan mekanis dapat dituliskan ini ya, S per H. Jadi nilai W per F sama dengan S per H atau W kali H sama dengan F dikali S. Nah, kita tuliskan rumusnya di sini. W kali H sama dengan F dikali S. Yang memenuhi persamaan ini berarti pernyataannya benar. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 ya. Eksan membutuhkan teman untuk membantu mendorong dengan gaya minimal 200 Newton. W berat benda, berat peti 1200 dikali H tingginya 1,5 sama dengan F. Di sini F-nya ada 2, Eksan sama temannya Eksan 400 tambah 200 jadi 600 dikali S panjangnya bidang miring 3 meter. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya 1000
1800, ini juga 1800. Jadi benar ya. Nomor 1 benar. Kemudian nomor 2. Iksan mengganti bidang miring dengan panjang 4,5. Mengganti bidang miring panjangnya 4,5. Jadi yang 3 ini diganti 4,5. Ini 4,5. Kemudian berarti W-nya 1200, hanya 1,5, F-nya Iksan saja 400. Kita lihat, ini 1800, yang ini juga 1800. Nomor 2 benar juga ya. Betul. Kemudian nomor 3. Iksan mengganti bidang miring dengan papan yang panjangnya 1 meter lebih panjang dari bidang miring semula. Berarti yang semula itu 3 meter, berarti ini ditambahkan jadi 4 meter. Jadi W-nya 1200 dikali 1,5 sama dengan 400 dikali 4. Salah ya, yang betul tadi 4,5 di sini biar sama. Kemudian yang nomor 4. Iksan tidak dapat memindahkannya sendiri sehingga digantikan oleh orang lain dengan gaya dorong maksimum 500 Newton. Mirip dengan yang nomor 1, tetapi ini digantikan sehingga 1200 dikali 1,5 sama dengan di sini jadi 500 dikali 3. Salah ya. Jadi yang betul yang nomor 1 tadi. Sehingga jawaban yang benar adalah A1 dan 2. Soal nomor 14. Perhatikan infografis alat pengukur tekanan penyelam berikut ini. Seorang yang menyelam dalam air akan mengalami tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Besarnya tergantung pada massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman penyelam. Atau dirumuskan sebagai P sama dengan Rho kali G kali H. Dekompresi merupakan kondisi ketika nitrogen atau gas lain membentuk gelembung yang menyumbat pembuluh darah atau jaringan organ. Semakin dalam posisi penyelam, mengakibatkan tekanan air makin kuat. Dalam kondisi terparah, dapat menyerang sumsum tulang belakang atau otak dan mengakibatkan kematian. Dekompresi dapat dideteksi secara dini oleh penyelam, ditandai dengan munculnya ada kesemutan, nyeri rasa, mati rasa, sakit kepala, pandangan kabur, dan telinga berdengung. Nah, di sini penyelam sebaiknya dilengkapi dengan alat pendeteksi tekanan hidrostatik yang dapat memberikan informasi dan peringatan dini tentang tekanan yang dialaminya saat penyelaman, kedalaman penyelaman, serta kondisi vital tubuhnya. Penyelam di dalam air laut hanya dapat menahan tekanan maksimal sebesar 4 atm. Jika diketahui massa jenis air laut, diketahui di sini Rho-nya 1025 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekuan kuadrat, dan 1 atmosfer nilainya sama dengan 101.325 Pascal. Sehingga kalau 4 atmosfer tadi 4 kali 101.325 Pascal nilainya sama dengan 405.300 Pascal. Nah, jika berdasarkan informasi pada infografis, maka batas maksimal manusia dapat menyelam pada kedalaman berkisar titik-titik. Yang ditanyakan adalah H di sini ya, kedalamannya berapa. Kita tuliskan di sini P sama dengan P-nya yang maksimum yaitu 405.300 sama dengan Rho 1025 kali G 10 kali H kedalaman, sehingga kedalamannya sama dengan 405.300 dibagi 10.250 hasil
perkalian ini. Sehingga nilai H sama dengan 39,5 meter. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Soal nomor 15, perhatikan bacaan berikut dengan seksama ya. Getaran ayunan sederhana. Getaran ayunan sederhana merupakan salah satu contoh gerak periodik. Ayunan bergerak secara berulang dan kembali diam pada posisi kesetimbangannya yang stabil. Getaran ayunan sederhana ini akan bergerak secara periodik apabila sistem memiliki amplitudo kurang dari 15 derajat. Periode adalah waktu yang diperlukan ayunan untuk melakukan satu getaran penuh. Dirumuskan T sama dengan T per N. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Dirumuskan F sama dengan N per T. Nah, periode getaran ayunan sederhana yang memiliki panjang tali L berada di tempat dengan percepatan gravitasi bumi G dapat ditentukan dengan persamaan T sama dengan 2V akar L per G. Berikut ini disajikan data hasil penelitian getaran ayunan sederhana. Ada tabel 1 pengaruh panjang tali terhadap nilai rata-rata periode ayunan. Kemudian pada tabel 2 pengaruh massa beban terhadap nilai rata-rata periode ayunan. Berdasarkan data pada informasi tersebut, kesimpulan yang benar adalah titik-titik. Kita lihat yang A, semakin panjang tali, periode ayunan semakin besar. Kita lihat di sini massa bandulnya sama ya sehingga tidak mempengaruhi dan panjang talinya dari 3 percobaan ini yang pertama 30 cm, yang kedua 40 cm, yang ketiga 50 cm, berarti ini semakin panjang tali. Nah, kemudian dilihat di sini periodenya seperti ini. Periodenya juga semakin besar sehingga jawaban A ini benar. Semakin panjang tali, periode ayunan semakin besar. Yang B salah. Semakin pendek tali, periode ayunan semakin kecil. Kemudian yang C untuk beban, kita lihat. Di sini massa beban atau massa bandulnya. Yang pertama bandul 1 15,39, yang kedua 2,7, yang ketiga 5,25. Kemudian kita lihat periodenya. Dengan massa yang berbeda, ternyata periodenya di sini hampir sama. Sesuai dengan teori bahwa di sini sama terus ya, ini sama. Ya, jadi massa bandul tidak mempengaruhi periode. Jadi baik C maupun D salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya nomor 16. Perhatikan informasi tentang frekuensi nada pada gitar berikut ini. Di sini ada 4 senar dengan frekuensi yang berbeda-beda. Gitar merupakan instrumen musik yang sangat populer. Salah satu jenis gitar yang ada adalah bass, yang terdiri atas 4 senar dengan ukuran yang berbeda. Jika diasumsikan tegangan penyeteman gitar menggunakan ketegangan atau kekencangan yang sama, dihasilkanlah nada dengan frekuensi yang nampak pada tabel. Berdasarkan teks informasi, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kalau kalian lihat sebetulnya yang di sini yang frekuensinya 164 ini yang paling kecil ini, di sini senarnya itu adalah yang paling besar. Kemudian yang senar yang paling kecil di sini menghasilkan frekuensi paling besar. Berdasarkan teks informasi, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang betul adalah yang C ya. Jadi semakin besar ukuran senar, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
dengan nilai frekuensi yang kecil. Nomor 17, perhatikan teks berikut dengan seksama. Teks tentang lensa cembung. Dilihat di sini ada lilin diletakkan di depan lensa cembung dan diperoleh atau dihasilkan bayangan nyata terbalik diperbesar dengan jarak benda S 8 cm, jarak bayangan yang dihasilkan S aksen 24 cm. Berdasarkan gambar, agar dihasilkan bayangan nyata, terbalik, dan sama besar pada layar, maka langkah yang harus dilakukan adalah titik-titik. Jadi, untuk menghasilkan bayangan dengan sifat demikian itu, maka posisi benda diletakkan pada 2F ya. Benda ada di 2F. Nah, langkah pertama kita menentukan jarak fokusnya dulu dengan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F sama dengan 1/SO-nya 8 cm. Ini S atau SO ya, S aksen atau SI sama. 1/8 ditambah 1/24 sama dengan 3/24 ditambah 1/24. Diperoleh 1/F sama dengan 4/24, sehingga nilai F sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Berarti di 2F atau sama dengan 2 kali jarak fokus sama dengan 12 cm. Jadi benda diletakkan di 12 cm. Kita lihat kalau awalnya ada di 8 cm dan supaya ada di 12 cm, maka benda atau lilin perlu digeser 4 cm menjauhi lensa. Sehingga jawaban yang benar adalah B, menggeser lilin 4 cm menjauhi lensa. Berikutnya soal nomor 18. Perhatikan teks berikut, saatnya periksa mata. Hipermetropi atau rabun dekat adalah kondisi penglihatan yang umumnya terjadi pada orang dewasa. Penderita hipermetropi harus menyipitkan mata untuk melihat benda-benda di dekatnya. Agar pandangan jelas, objek baca harus dijauhkan dari mata melebihi jarak baca normal, yaitu 25 cm. Jarak terdekat yang mampu dibaca oleh penderita disebut punktum proksimum atau PP, atau titik dekat. Hipermetropi disebabkan oleh kondisi lensa mata yang sulit menebal sehingga bayangan benda yang dilihat jatuh di Hipermetropi disebabkan oleh kondisi lensa mata yang sulit menebal sehingga bayangan benda yang dilihat jatuh jauh di belakang retina. Hal ini yang menyebabkan pandangan mata kabur saat melihat objek yang dekat. Kelainan ini dapat teratasi apabila penderita menggunakan lensa cembung, sehingga berkas sinar menyebar menjadi sejajar dan bayangan jatuh tepat di retina seperti pada gambar. Nah, gambar ini yang pertama tanpa lensa cembung, tanpa kacamata, sehingga bayangan jatuh di belakang. Setelah memakai kacamata lensa cembung, maka bayangan jatuh tepat di retina. Nah, kekuatan lensa kacamata yang dipakai oleh penderita hipermetropi ini ditentukan dengan persamaan P sama dengan 100/Sn dikurangi 100/pp. Pak Setio, penderita hipermetropi selama ini menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa positif 1 dioptri. Akhir-akhir ini Pak Setio merasakan kacamatanya tak lagi nyaman dipakai karena tetap kabur meskipun untuk membaca. Setelah periksa mata ke dokter, ternyata Pak Setio harus berganti kacamata dengan kekuatan lensa positif 2 dioptri. Hal ini berarti Pak Setio telah mengalami perubahan titik dekat dari titik-titik.
Yang pertama kita tentukan kekuatan lensanya positif 1. Jadi, memakai rumus ini diperoleh P-nya positif 1 sama dengan 100 per SN. 100 per SN-nya itu 25, berarti nilainya 4 dikurangi 100 per PP. Sehingga 1 sama dengan 4 dikurangi 100 per PP. Maka nilai 100 per PP sama dengan 4 dikurangi 1. 100 per PP sama dengan 3. Sehingga PP sama dengan 100 dibagi 3. 33,3 cm. Kemudian untuk kacamata dengan kekuatan positif 2 berarti 4 dikurangi 100 per PP sama seperti ini tadi. Maka diperoleh 100 per PP sama dengan 2 ya. Jadi PP-nya 100 dibagi 2, 50 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, dari 33 cm menjadi 50 cm. Oke.